Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo, ayo. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes, luar biasa. Oke. Pada pagi hari ini kita memulai ibadah ini. Dan pada pembukaan ini doa akan dipimpin oleh Imelda. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari kita naikkan pujian KASIH. Oke, masih ada sukacita? Haleluya. Oke, kalau gitu mari kita pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku,
memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, mari kita naikkan pujian Jabatlah Tangan Teman di Sampingmu. Jangan lupa pakai gerakan ya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan menyilaulah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan menyilaulah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan menyilaulah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Oke, tiba saatnya kita masuk ke hadirat pujian Tuhan. Mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dan untuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Bukakan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oke teman-teman, pada saat ini kita masuk dalam doa firman. Dengan kasih Kristus, Kakak Diki akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami telinga-telinga yang mau mendengarkan, dan berkati juga guru-guru kami yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini sebelum mendengarkan cerita, kakak mau tanya, siapa yang pernah bertengkar? Oh, semuanya pernah ya? Iya, ada yang bertengkar sama temennya, ada yang bertengkar sama kakaknya, adiknya, pernah semua ya. Tapi kakak mau tanya lagi ya, siapa yang pernah mengalah waktu bertengkar mengalah? Siapa yang pernah mengalah? Ada yang mau tanya? Oh, ada yang tanya ya. Mengalah itu apa sih? Apakah mengalah itu berarti kalah? Bukan. Mengalah itu artinya kita membiarkan orang lain menang. Bukan karena kita takut, tetapi karena kita tidak suka bertengkar. Jadi contohnya misalkan lagi bermain, terus habis itu ada orang yang datang, mana aku mau bermain pakai mainan itu. Nah, kita rasanya loh ini kan saya barusan main, tetapi karena kita tidak mau bertengkar, baiklah nggak apa-apa kamu main dulu. Nah, itu namanya mengalah. Nah, cerita hari ini juga cerita tentang seorang yang suka mengalah. Sampai-sampai dia disebut sebagai seorang pendamai. Namanya Ishak. Nah, jadi cerita hari ini adalah tentang Ishak, seorang pendamai. Jadi ceritanya pada waktu itu Ishak datang ke tanah Gerar. Nah, Ishak ini orang kaya. Dia punya banyak sekali kambing domba dan dia punya banyak gembala. Nah, pada saat datang ke tanah Gerar, Ishak ini bilang, oh kita butuh air untuk minumnya kambing domba kita. Nah, pada saat itu kalau butuh air itu masih belum ada keran, jadi mereka harus bikin sumur. Nah, jadi Ishak bilang sama gembalanya, ayo kita ambil sekop semuanya, kita akan menggali sumur. Nah, pada saat itu nggak ada sumur bor yang pakai mesin seperti sekarang, jadi mereka harus menggali pakai tangan. Dan sumur pada zaman itu diameternya lebar. Selain itu juga harus dalam karena tanahnya keras, jadi dalam sampai 30 meter. Nah, pada saat itu akhirnya mereka ayo bikin. Nah, mereka menggali. Nah, ayo semangat menggali. Dan akhirnya setelah mereka menggali dalam, keluar air. Wah, puji Tuhan, keluar air. Senang sekali. Mereka semuanya senang. Mereka berhasil. Tapi ternyata ada gembala-gembala Gerar yang bilang, ini bukan sumurmu, ini sumur kami. Ayo minggir gitu, minggir. Nah, gembala-gembalanya Ishak itu merasa nggak terima, mereka mau bertengkar. Enak aja ini kita ini yang sudah membuka, yang sudah menggali lagi sumur ini punya kami. Nah, mereka mau bertengkar, tetapi Ishak bilang, sudah, nggak apa-apa, jangan bertengkar. Kita mengalah, kita cari tempat lain aja. Nah, akhirnya Ishak dan gembala-gembalanya mengalah, cari lagi. Mereka jalan dan akhirnya sampai ke tempat lain. Mereka
menggali lagi sumur. Ayo kita mulai lagi ya, menggali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, semangat. 1, 2, 3. Mereka menggali lagi dengan semangat. Dan akhirnya setelah itu untuk yang kedua kalinya, wah, berhasil. Puji Tuhan. Sudah keluar airnya. Mereka berhasil dapatkan air. Dan akhirnya ketika mereka seneng, datang lagi orang lain lagi, gembala-gembala itu, gembala-gembala Gerar. Laki-laki mereka bilang, ini bukan sumurmu, minggir, 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 ini sumur kami. Dan laki-laki gembalanya, mereka sudah, gembala-gembalanya Ishak mau bertengkar sama gembala-gembala itu karena mereka sudah capek-capek, susah-susah, kok mau direbut gitu aja. Tetapi Ishak bilang, sudah, jangan bertengkar, sudah, ayo kita mengalah saja, kita cari tempat lain lagi. Dan akhirnya mereka menggali lagi. Jadi ayo semangat, 1, 2, 3, mereka menggali lagi. Sampai akhirnya ketika yang ketiga kali mereka menggali ini, keluar air lagi. Wah, puji Tuhan, mereka senang sekali. Nah, mereka senang. Dan untuk sumur yang ketiga ini tidak ada lagi orang-orang yang mau ngerebut. Jadi akhirnya gembala-gembala Ishak itu senang, kambing dombanya juga senang karena mereka dapat minum. Dan juga ternyata Ishaknya juga senang karena akhirnya, wah, kita sudah punya sumur sendiri. Dan ada satu orang lagi yang jauh lebih senang dari mereka semua. Adik-adik tahu kira-kira siapa? Ya, Bapa di surga. Bapa di surga jauh lebih senang ketika anak-anaknya tidak suka bertengkar, tidak suka ribut, sukanya mengalah. Nah, supaya kita lebih jelas, kita lihat ceritanya sama-sama ya. Bagi yang sudah bisa buka Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya di Kejadian 26 ayat 17 sampai 25. Ya. Oke, mari kita saksikan sama-sama. Komik Alkitab Anak. Ishak si pendamai. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 35. Suatu hari di tanah Negeb terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang sangat kaya. Tetapi Abimelek raja Filistin menjadi iri hati lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai. Ketika para hamba Ishak itu menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun pergi lagi mencari sumur lain, dan gembala Gerar merebutnya juga.
Abimelekh tahu Ishak disertai Tuhan, karena itu memohon agar Ishak jangan balas dendam. Ishak dan Abimelekh raja Filistin itu membuat perjanjian untuk saling damai. Ishak bertambah kaya lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Bersyeba. Ayat hafalan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kitab Matius pasal 5 ayat 9. Nah, kita sudah sama-sama lihat cerita tentang Ishak ya. Nah, sekarang siapa yang mau seperti Ishak? Nah, sekarang kita mau berdoa supaya kita dimampukan seperti Ishak ya. Kita tutup mata, lipat tangan, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami bisa seperti Ishak. Kami tidak mau bertengkar dengan teman, dan kami mau untuk menjadi seorang yang membawa damai. Tuhan Yesus, Engkau yang mampukan kami supaya kami bisa mengalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ya, tirukan kakak. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Nah, untuk aktivitasnya, karena hari ini kita tadi ceritanya tentang sumur, jadi kita akan membuat sumur. Bahannya dari botol aqua bisa. Nah, botol aquanya itu dipotong. Nah, nanti kalau sudah dipotong, jadi cuma disisakan ini nanti ya, begini. Ini nanti minta orang tuanya kasih lubang di bagian kupingnya ini. Nah, nanti kalau sudah, nanti pakai lidi bisa. Nah, karena punyanya kakaknya kecil, jadi kakaknya pakai tusuk gigi. Nah, nanti tusuk giginya juga dikasih benang dan dikasih bikin seperti ember. Jadi embernya diikat seperti ini. Loh. Nah, kalau sudah, ini boleh dihias, dalamnya dikasih warna biru, kertas warna biru supaya seperti air. Ini pura-puranya sumurnya. Nah, terus habis itu bikin dindingnya supaya kelihatannya ini nanti bisa ditempel jadi dindingnya sumur seperti ini. Nah, ini karena tadi sudah dibikin lubang. Nah, jadi nanti kalau sudah ini bisa diputar. Nah, ini embernya bisa sampai di mulut sumur. Oke? Nah, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Oke, tiba di penghujung acara, kita telah mendengarkan firman, dan mari kita untuk doa penutup. Doa akan saya pimpin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Kiranya firman ini dapat memberkati kehidupan kami dan dapat menjadikan contoh bagi kami. Urapi kami Tuhan dan berkati kami. Haleluya, haleluya. Amin. Dadah!
Tuhan Yesus memberkati.